Bapak ceritakanlah, pernah tidak Bapak mengalami peristiwa kasus lah di sekolah ini yang termasuk kasus dilema etika, di mana Bapak mengambil keputusan, misalkan keputusan A ini benar, keputusan B ini juga benar, jadi Bapak dilema nih antara kedua-keduanya. Nah, ada tidak Bapak pernah mengalami kasus seperti itu? Baik, mungkin salah satu contoh ya dilema etika yang pernah, gitu ya, salah satunya di saat kita harus memilih di antara yang mana kedua-duanya mengandung unsur benar, iya ya. betul. Misalnya mempertahankan reputasi sekolah, nama baik sekolah gitu ya, terkait misalnya menutupi kesalahan atau kenakalan dari salah satu anak kita gitu ya, sementara anak itu memiliki bakat yang bagus, prestasi yang bagus gitu kan. Nah, namun di sisi lain juga kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dengan memberikan sanksi sesuai. Jadi dilema etika Bapak terhadap siswa yang mempunyai perilaku yang buruk tapi dia mempunyai akademik yang bagus, seperti itu ya Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, sebenarnya kita juga harus tahu dulu bujukan moral seperti apa, dilema etika gitu ya. Jadi kalau misalnya mengandung unsur benar-benar, maka itu mengarah ke dilema etika gitu ya, salah itu bujukan moral. Oke, jadi dilema etika ketika benar-benar, bujukan moral benar salah gitu ya Pak ya. Oke, nah selanjutnya Pak, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus dilema etika tadi, di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sesuai dengan karena saya juga dari guru penggerak gitu ya, dan juga kita pernah belajar tentang 9 langkah keputusan. Sama poinnya ada menyebutkan jika kita ketemu permasalahan yang benar-benar begitu ya, maka kita harus mengacu berdasarkan pada 4 paradigma. Nah, 4 paradigma inilah dalam kita membuat pertimbangan mengambil keputusan antara individu dan masyarakat, kemudian kebenaran dan kesetiaan, keadilan balas kasihan gitu ya, kemudian jangka panjang, jangka pendek gitu ya. Artinya mempertimbangkan rasa peduli ya, rasa kasih sayang, dan juga memikirkan dampaknya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, berarti harus dilihat dulu paradigma, prinsip dan 9 langkah itu ya Pak. Terus Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, tentu langkah-langkah antara lain yang pertama kita melakukan analisa data, terkait kasus tersebut, kemudian melihat siapa saja yang terlibat dan juga dilibatkan. Berikutnya nilai apa yang bertentangan di sana. Kemudian melihat data dan fakta tentunya yang mendukung. Terakhir tentunya melakukan pengujian yang benar salah. Oke, berarti identifikasi dulu, Bapak nengok nilai kebajikannya, baru Bapak identifikasi apakah itu benar atau salah seperti itu. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam membantu Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya akan efektif jika memang kita sudah melakukan beberapa tahapan prosedur, ya, beberapa faktor dan juga fakta yang sudah ada. Kemudian juga memikirkan tidak kemungkinan gitu ya, opsi trilema ini sebagai jalan terakhir lah kalau memang permasalahan itu gitu ya, sulit untuk ini atau mau tidak mau itu kita memilih opsi trilema. Jadi ini lebih baik dihindari gitu. Oke Pak. Nah selanjutnya Pak, nah adakah selama Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema itu Bapak mengalami tantangan? Nah
Nah, tantangannya apa saja nih? Iya, kalau tantangan tentunya apa namanya hal yang menjadi itu dampak tentunya ya. Menjadi tantangan itu nanti dampak yang ada, kemungkinan yang akan muncul itu seperti apa, kemudian juga perlu dipikirkan dengan matang, jangan sampai apa namanya dipengaruhi oleh emosional yang tidak baik gitu ya. Kemudian juga masukan atau pendapat dari orang lain yang sifatnya orang baik gitu ya, ini jangan sampai itu nanti pertentangan gitu ya, terhadap keputusan yang akan kita ambil. Kemudian juga memperhatikan 3 prinsip penyelesaian dilema ya, yaitu apa namanya berbasis hasil akhir ya, kemudian berbasis peraturan, dan apa satu lagi berbasis kepedulian ya. Nah begitu. Jadi tantangannya Bapak takut kalau keputusan yang Bapak ambil dampaknya itu bisa baik atau buruk seperti itu. Gitu. Oke Pak. Terus, nah untuk Bapak ketika mengambil keputusan, misalnya Bapak mengalami sebuah kasus. Nah, untuk menyelesaikan kasus itu Bapak punya jadwal tertentu atau pada saat itu juga Bapak menyelesaikan? Terus dalam bentuk atau prosedurnya itu seperti apa? Iya, jadi kalau misalnya apa namanya dilema itu bersifat ringan, itu kita upayakan selesai di saat itu juga ya. Namun demikian jika permasalahan itu cukup kompleks gitu ya, cukup besar, cukup berat, ini diperlukan tentunya diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur. Berarti melihat kasusnya ya Pak ya, kalau kasusnya ringan bisa diselesaikan hari itu juga ya diselesaikan hari itu juga. Kalau seandainya kasusnya agak berat ya tentu dijadwalkan seperti itu ya Pak. Iya, karena gini Bu, kita saya selalu menekankan kepada teman-teman terutama di permasalahan siswa gitu, agar proses pembinaan ini berkesinambungan gitu. Jadi cukup artinya dimaksimalkan. Jangan kita berlarut-larut. Betul. Jadi kita harus berkesinambungan karena poinnya adalah satu masalah siswa. Kita ingin perubahan gitu ya. Mereka ke arah yang lebih baik. Oke Pak. Nah Pak, ada tidak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya kalau yang membantu tentu kalau dari sisi apa namanya rekan sejawat gitu ya, tentu ya ada yang buktinya lebih senior, mereka lebih banyak apa namanya pengalaman ya. Kita berharap minta masukan dari mereka seperti itu, kasih masukan solusi gitu ya. Karena demikian juga ada faktor-faktor lain ya, seperti kalau permasalahan itu hendaknya kalau saya secara pribadi kita menyikapi terlebih dahulu ada baiknya melalui coaching gitu ya. Oh iya. Jadi sebelum kita melibatkan pihak lain, orang lain yang skalanya lebih besar lagi, ada baiknya kita lakukan melalui tahapan proses coaching. Karena dengan demikian yang kita inginkan adalah bahwa yang mengalami permasalahan ini secara tidak langsung ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan dia bisa menemukan ya, dia tahu tentang potensi dia, kondisi dia, apa yang harus dilakukan, bagaimana dia menyikapi terkait potensi yang ada di dirinya. Menarik sekali itu Pak tentang coaching karena setahu saya faktor-faktor yang mendukung itu tentunya kolaborasi, diskusi dengan rekan sejawat gitu ya Pak. Tapi dengan kasus coaching ini sepertinya menarik sekali karena belum tentu ada beberapa kepala sekolah yang melakukan coaching itu ya Pak. Oke Pak, ini untuk pertanyaan terakhir. Nah dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi mungkin poinnya adalah yang pertama seperti saya sampaikan tadi, dalam mengatasi masalah dilema etika ini pertama sekali kita upayakan coaching. Kemudian juga KSE kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran gitu ya, gitu. Tentunya harus memiliki kompetensi sosial emosional yang baik. Jangan sampai nanti keputusan yang kita buat itu kita tidak bisa mengkondisikan emosional kita, tentunya nanti akan berdampak terhadap keputusan yang tidak baik. Nah kemudian juga apa namanya Pratap Periloka Inarso Sengkulodo ini kasus pemberian yang jadi di depan kita memberi contoh teladan yang baik, setelah kita merangkul, memotivasi gitu ya, di belakang kita mensupport, memberi dukungan. Nah mungkin yang terakhir tentunya terkait 9 langkah pengambilan keputusan.
Nah, itu harus menjadi acuan kita supaya nanti keputusan finalnya adalah setelah kita refleksikan lagi, kita coba mencarikan lagi yang terbaik, gitu. Hasil akhirnya adalah apa namanya bisa diterima oleh semua pihak, gitu ya, tidak merugikan masalah pihak tertentu. Kalaupun harus diambil opsi trilema, tapi paling tidak kita sudah mengikuti sesuai dengan kaidah 9 langkah. Bisa. Masya Allah sekali ya Pak pembelajarannya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, pembelajarannya yang pertama kita harus coaching dulu, terus harus mengambil keputusan dalam keadaan yang sabar, bukan yang marah-marah ya Pak ya. Terus kita harus tahu juga nih paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Pak Sukron. Saya rasa itu saja yang ingin saya tanyakan ke Bapak.